Salam baik buat sahabat channel cerita lucu. Semoga menghibur. Yuk kita mulai ceritanya. Di sebuah desa yang terletak di lereng gunung, ada sebuah pesantren yang cukup terkenal karena kesederhanaannya, tapi juga karena humor yang selalu mengiringi setiap kegiatan santri-santrinya. Namanya Pesantren Al-M Arifat yang dikelola oleh seorang kiai yang bijak dan sangat disiplin. Namun, siapa sangka di balik itu semua, ada seorang santri bernama Ujang yang bisa dibilang tidak terlalu serius dalam menjalani kehidupan santri, tapi entah kenapa dia selalu jadi pusat perhatian dan bahkan punya banyak pengikut. Ujang adalah santri asli Sunda, yang kalau berbicara bisa membuat orang tertawa tanpa sengaja. Dia adalah seorang santri yang puasa bukan hanya karena kewajiban, tapi karena semangatnya yang penuh dengan aksi kocak. Semua santri di pesantren sudah paham betul bahwa Ujang adalah orang yang tidak bisa diajak serius. Bahkan, dalam sholat berjamaah pun, Ujang seringkali bisa membuat jamaah lainnya tertawa. Suatu sore menjelang buka puasa, Ujang sedang duduk di depan pondoknya, sibuk melihat selembar kertas yang penuh coretan, tampak seperti sebuah rencana besar. Ketika melihat ada teman-temannya yang sedang berlatih tilawah, dia langsung bergabung dengan gaya yang tak biasa. "Ujang, lo kenapa sih? Kok nulis-nulis segala?" tanya Yudi, teman Ujang yang memang sudah kenal betul dengan kebiasaan Ujang yang unik. "Nulis rencana puasa gue tahun ini. Gue nggak mau lagi dikira santri yang suka tidur pas ngaji. Kali ini, gue akan jadi kiai," jawab Ujang dengan penuh keyakinan. Yudi yang mendengar itu cuma menggelengkan kepala. Bagaimana mungkin seorang Ujang yang lebih dikenal suka tidur sambil melamun bisa tiba-tiba jadi kiai? "Gue rasa lo lebih cocok jadi pelawak, bukan kiai," ujar Yudi sambil tertawa. Tapi Ujang tidak gentar. "Lo lihat aja, Yud, tahun ini gue bakal jadi kiai yang punya metode ngaji paling lucu. Semua santri bakal suka ngaji kalau gue yang ngajarin." Sebagai seorang santri, Ujang memang selalu mencoba untuk menghadirkan keceriaan dalam setiap kegiatan, termasuk saat ngaji. Kalau di pesantren lain, santri biasanya serius mengikuti kajian, di Al-M Arifat, Ujang malah menghidupkan suasana dengan canda tawa. Bukan hanya di waktu luang, saat ngaji pun Ujang mampu mengocok perut dengan caranya yang unik. Seperti malam itu, ketika ada pengajian umum di masjid pesantren. Sore itu, setelah berbuka puasa dengan makanan seadanya, yang biasa disediakan oleh ibu-ibu pesantren, Ujang mulai melangkah menuju masjid. Dia mengenakan sarung terbalik, dan di atas kepalanya ada peci yang nyaris jatuh. Semua orang sudah mulai tahu kalau pengajian ini pasti akan ada kejutan dari Ujang. Saat para santri duduk dengan rapi, menunggu kiai untuk memulai pengajian, Ujang tiba-tiba berdiri di depan dan berkata, "Santri, hari ini saya akan memberikan ilmu yang sangat penting. Tapi, ada syaratnya." "Apaan tuh, Ujang?" tanya Jaka yang duduk di deretan depan. "Syaratnya gampang, cuma 2. Pertama, lo semua harus siap ketawa. Kedua, jangan ada yang tidur. Kalau ada yang ketiduran, akan ada hukuman." Ujang menjelaskan dengan serius, meskipun wajahnya sudah memancarkan kebohongan. "Siapa yang tidur nanti, akan saya ajak jadi patung di halaman masjid. Habis tarawih nanti, patung hidup," lanjutnya dengan wajah seolah-olah sedang serius banget. Tentu saja, para santri pun langsung tertawa. Mereka sudah terbiasa dengan gaya bicara Ujang yang seperti ini. Kemudian, Ujang mulai membuka kitab yang berjudul Tafsir Lucu, Melihat Kehidupan dengan Canda Tawa. "Sekarang, kita mulai dengan surah Al-Fatihah," katanya sambil membaca surah itu dengan suara yang keras dan penuh semangat. Tapi yang membuat semua orang terkejut, Ujang tiba-tiba berhenti di ayat ketiga, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in," dan berkata, "Nah, kalau ini artinya kita tuh harus selalu berdoa dan minta bantuan sama Allah. Tapi jangan cuma minta bantuan, coba deh sekali-kali bantu orang lain. Misalnya gini, lo lagi jalan, lihat ada orang jatuh, lo bantu nggak? Jangan malah mikir, 'Ah, nanti jatuh juga gue.' Itu nggak lucu." Ujang mengatakannya sambil menunjuk-nunjuk udara, seakan-akan memberikan nasihat yang sangat mendalam. Santri lainnya terdiam sesaat, memikirkan maksud Ujang. Tapi tak lama kemudian, mereka pun tertawa terbahak-bahak karena cara Ujang menyampaikan itu memang penuh kelucuan. "Jangan-jangan, lo yang jatuh duluan, Ujang,"
Teriak salah seorang santri yang juga nggak kalah kocak. Gak mungkin. Kalau gue jatuh, itu pasti udah jadi bagian dari ilmu, jawab Ujang sambil mengangkat tangan. Ujang memang memiliki caranya sendiri dalam mengajarkan ilmu agama. Meski terkadang terdengar konyol, pesan yang dia sampaikan tetap menyentuh hati. Dan malam itu, pengajian di Masjid Pesantren Al-M Arifat terasa lebih hidup berkat candaan-candaan ringan yang disampaikan oleh Ujang. Usai pengajian, Ujang kembali ke pondoknya. Namun, dalam perjalanan pulang, ia bertemu dengan Kiai Jalal, pemimpin pesantren yang bijaksana. Kiai Jalal tersenyum melihat Ujang yang baru saja selesai memberi pengajaran. Kiai, saya sudah berhasil memberi pengajaran yang lucu dan bermanfaat. Gimana menurut Kiai? Tanya Ujang dengan semangat. Kiai Jalal tertawa kecil. Ujang, kamu memang unik. Kamu berhasil membuat orang tertawa, tapi jangan lupa, ilmu itu bukan hanya untuk menghibur, tapi juga untuk mendidik. Kamu punya bakat untuk membuat orang nyaman, jadi jangan sia-siakan itu. Tapi ingat, jadi kiai itu bukan cuma soal lucu, tapi juga harus bisa memberikan contoh yang baik. Ujang mengangguk dengan serius, meski sebenarnya dia lebih tertarik untuk mengingatkan Kiai Jalal bahwa ia sudah berjanji tidak akan tidur malam ini. Tapi Kiai, kalau saya jadi kiai, boleh nggak saya ngajar sambil melawat? Soalnya saya lebih pede kalau melawat, tanya Ujang dengan polos. Kiai Jalal hanya tersenyum sambil menepuk bahu Ujang. Kamu bisa jadi kiai yang lucu, asal jangan lupa dengan tanggung jawab yang besar. Tapi kalau kamu jadi kiai, jangan lupa untuk serius juga. Ujang pun pulang ke pondoknya dengan kepala penuh pemikiran. Mungkin selama ini dia terlalu banyak menghibur orang, dan belum benar-benar memahami tanggung jawab besar yang diemban seorang kiai. Tapi di sisi lain, dia merasa bahwa hidup yang terlalu serius juga kurang seru. Jadi, bagaimana mungkin bisa ada kiai yang tidak bisa membuat orang tersenyum? Namun, di malam hari, saat berbuka puasa, Ujang mulai memikirkan hal-hal serius. Ternyata, dalam tawa, ada banyak pelajaran yang bisa diambil. Dan mungkin, siapa tahu, dia bisa menjadi kiai yang lucu namun tetap bijaksana. Begitu pikirnya, sambil kembali tertawa karena mengingat aksi konyolnya di pengajian tadi. Keesokan harinya, Ujang bangun dengan semangat yang tak kalah tinggi. Seperti biasa, dia langsung mengambil wudhu dengan cepat. Meskipun dalam prosesnya ada beberapa percikan air yang justru mengenai bajunya dan membuatnya terlihat seperti baru saja terjun ke sungai. Setelah itu, dia segera menuju ke dapur pesantren untuk makan sahur. Hari ini gue akan mulai mengubah cara ngaji gue jadi lebih serius, gumam Ujang pada dirinya sendiri, meskipun rencana itu agak kabur karena perutnya yang masih menuntut porsi sahur yang besar. Ia pun membuka kulkas pesantren yang sudah dipenuhi dengan berbagai macam makanan. Ayam goreng dan sambal terasi, cocok nih buat sahur. Namun, saat ia sedang asyik makan sahur sendirian, tiba-tiba datanglah seorang teman santri, Budi, yang juga terkenal dengan selera humornya yang tak kalah dari Ujang. Ujang, sahur nggak bawa bekal? Ini loh, gue bawa ikan asin. Mau? Tanya Budi sambil mengulurkan kantong plastik kecil. Ujang melihat ke arah Budi dengan tatapan serius, lalu berkata, Budi, lo ini bawa ikan asin jam segini buat sahur, itu tuh udah gak sesuai syariat agama, ngerti gak? Ikan asin itu bukan buat sahur, itu buat masakan yang lebih serius. Budi langsung tertawa, lo deh, Ujang. Yang penting lo jadi kiai lucu aja, jangan banyak teori. Santai aja. Sahur pun akhirnya berakhir dengan penuh tawa, dan seperti biasa, Ujang kembali bersemangat untuk menjalani hari-harinya sebagai santri yang kocak. Namun, pagi itu, ada sedikit perasaan berbeda. Ujang ingin sekali menunjukkan bahwa dirinya bukan cuma bisa bikin orang tertawa, tapi juga bisa jadi contoh yang baik. Jam sudah menunjukkan pukul 9 pagi, waktu yang biasanya digunakan untuk kegiatan ngaji di pesantren. Semua santri sudah berkumpul di ruang utama pesantren, siap mendengarkan kajian dari Kiai Jalal. Tapi kali ini, yang berbeda adalah Ujang. Dengan semangat yang luar biasa, Ujang mendekati Kiai Jalal sambil membawa sebuah papan tulis kecil. Kiai, hari ini saya akan memberi kajian. Tapi, kali ini, saya nggak mau pakai humor, saya mau serius, kata Ujang dengan suara keras. Kiai Jalal yang mendengar hal itu langsung menoleh. Ujang, lo serius?
nggak ada lawakan hari ini. Ujang mengangguk dengan yakin. Serius, Kiai? Kalau saya jadi Kiai, saya mau ngajarin santri yang serius tentang ilmu agama, bukan cuma ngelawak. Tapi jangan khawatir, walau serius, saya akan tetap lucu kok. Dengan penuh percaya diri, Ujang berdiri di depan para santri yang sudah duduk dengan penuh perhatian. Assalamualaikum, santri, sapa Ujang dengan suara keras, tetapi anehnya semua santri malah tertawa terbahak-bahak. Gimana sih, Ujang? Ini serius atau enggak nih? Tanya Asep, salah satu santri yang sudah kenal betul dengan karakter Ujang. Ujang menenangkan suasana. Tenang, tenang, gue serius. Oke, kita mulai dengan ayat Al-Quran yang sering kita dengar, Iqra, kata Ujang sambil membuka kitabnya. Sekarang, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan Iqra? Iqra, itu artinya baca, tetapi jangan cuma baca buku atau komik. Ya, baca Al-Quran itu penting. Tapi ada hal yang lebih penting, baca makanan. Baca makanan itu artinya lo harus tahu apa yang lo makan, bukan cuma makan karena lapar, ujar Ujang dengan wajah serius, meskipun sebenarnya dia tengah mencoba menyampaikan makna yang lebih dalam dengan cara yang lucu. Para santri terdiam sejenak, kemudian tertawa kembali mendengar penjelasan Ujang yang penuh dengan kelucuan yang tidak terduga. Baca makanan? Ini Kiai ngelawak apa ngajarin sih? Tanya Jaka bingung. Ujang pun melanjutkan, lo makan nasi, harus tahu apa kandungannya, lo makan tempe, harus tahu itu dibuat dari kacang kedelai, jangan sampai lo makan tahu, taunya tempe, jawab Ujang sambil terkekeh. Kali ini, bahkan Kiai Jalal pun ikut tersenyum. Ujang, kamu memang tidak bisa diprediksi. Tapi pesanmu cukup jelas, jangan cuma makan asal-asalan, tapi makan yang bermanfaat untuk tubuh dan juga jiwa. Dengan penuh percaya diri, Ujang melanjutkan. Oke, sekarang kita masuk ke tafsir yang lebih dalam. Ketika lo baca Al-Quran, jangan hanya sekadar baca. Harus ngerti artinya juga. Contoh, waktu lo baca surah Al-Fatihah, jangan cuma sekadar bilang, Bismillahirrahmanirrahim, kayak baca doa makan, tapi lo harus paham betul maknanya. Itu, yang jadi kunci. Para santri mendengarkan dengan serius, meskipun tak jarang mereka sesekali tersenyum mendengar cara Ujang menyampaikan materi yang begitu kocak. Pokoknya, lo harus yakin kalau tiap bacaan itu bermanfaat. Kalau lo nggak yakin, ya, ngapain lo baca? Lanjut Ujang dengan nada serius. Di antara tawa dan keheranan, semua santri pun mulai paham bahwa ada makna yang lebih dalam dari apa yang disampaikan Ujang, meskipun dengan cara yang tidak biasa. Bahkan, Kiai Jalal yang selama ini dikenal sangat serius pun terkadang tersenyum melihat tingkah laku Ujang yang penuh warna. Hari demi hari berlalu, dan Ujang semakin dikenal sebagai santri yang bukan hanya lucu, tapi juga membawa kedamaian dan kebahagiaan ke dalam hati santri lainnya. Setiap kali ada pengajian, dia selalu hadir dengan cara yang penuh tawa, namun tidak pernah mengabaikan ilmu yang ingin dia sampaikan. Suatu hari, Kiai Jalal memanggil Ujang ke ruangannya. Ujang, lo sudah bisa jadi kiai yang lucu, tapi lo juga sudah menunjukkan kedewasaan. Gue pikir, kamu bisa jadi contoh yang baik buat para santri lainnya, kata Kiai Jalal sambil tersenyum bijak. Ujang pun tersenyum lebar. Gue nggak akan berhenti ngelawak, Kiai, tapi gue janji, nggak akan lupa juga untuk belajar serius. Karena dalam hidup ini, kita butuh dua hal, ilmu dan tawa. Kiai Jalal mengangguk setuju. Betul, Ujang. Ilmu yang membawa manfaat dan tawa yang menyegarkan jiwa. Akhirnya, Ujang pun tidak hanya dikenal sebagai santri lucu, tetapi juga sebagai kiai muda yang mampu menggabungkan kedalaman ilmu agama dengan keceriaan. Setiap kali ada pengajian, semua santri sudah tidak sabar menunggu apa yang akan disampaikan Ujang dengan cara uniknya. Dan begitu, di pesantren Al-M Arifat, tawa dan ilmu berjalan seiring, mengisi hari-hari yang penuh dengan keberkahan, yang tidak hanya memuaskan jiwa, tetapi juga membawa senyum di wajah setiap santri yang mendengarkannya.